Oke teman-teman sebangsa dan sepengaritan, selamat bertemu kembali di channelnya Mister Rompong. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channelnya Mister Rompong dengan aktif menonton dan subscribe. Terima kasih teman-teman, dan saya doakan teman-teman senantiasa sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Dan saat ini Mister Rompong berada di kandang Mas Teguh dan Mbak Susi, pasangan suami istri yang sukses bergelut dalam dunia peternakan kambing, yang alamatnya di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah, di sini Mister Rompong lagi berjalan-jalan untuk review kandang, karena untuk pemula jangan sampai salah langkah, karena begitu Anda salah langkah dalam memulai pembuatan kandang, itu jelas akan berdampak terus di kemudian hari. Oke teman-teman, ikuti bagaimana sih struktur kandang yang bagus. Tapi nuwun sewunya ya teman-teman, di sini jangan terpaut ke masalah kandang itu cor ataupun kayu ataupun bambu, itu bukan suatu masalah. Jadi teman-teman mau buat kandang dari cor, dari kayu, dari bambu, tidak ada masalah. Yang penting ketinggian, ukuran, inilah yang menjadi patokan, bukan yang lain. Itu yang menjadi patokan standar tidaknya kandang ternak. Oke, seperti langsung saja ya teman-teman, untuk ketinggian kandang, karena ini sangat berpengaruh ke, ngomongnya nggak usah yang mumet-mumet lah ya teman-teman ya, sing kepenakan baik gitu loh. Ketinggian kandang usahakan minimal itu 1 meter dari permukaan tanah, minimal. Tapi jikalau teman-teman mungkin lokasinya di lokasi banjir, itu 1 meter di atas permukaan yang biasa rata-rata banjir. Jadi misal ketinggian banjir biasa di tempat teman-teman setengah meter, berarti setengah meter plus 1 meter gitu loh. Jadi 1 meter ini netral teman-teman, dalam artian jangan sampai terkena air. Karena apa? Cemindilnya itu atau kohenya itu kalau tergenang air, itu marek kena gas beracun ini akan mumbul dan sangat berpengaruh di kesehatan tanah. Itu sebenarnya permasalahan kenapa ketinggian kandang ini harus standar seperti itu teman-teman, karena itu akan berdampak nanti di gas beracun yang keluar dari urin dan bibirnya atau cemindilnya dan uyueh kayak gue loh. Jadi ketinggian kandang itu ya minimal 1 meter di atas permukaan tanah atau 1 meter di atas permukaan rata-rata banjir di tempat sampean. Kayak nunggone Mister Rompong kan kadang-kadang banjir. Jadi Mister Rompong yang ngukurnya dari biasa banjirnya spira kayak gitu. Nah, terus untuk lebaran berapa, untuk tinggi berapa, kita naik ya. Di sini kandang branding ya teman-teman ya. Tapi bisa juga dipakai untuk fattening. Oke teman-teman, jadi setelah tadi ketinggian, kita usahakan kalau sistem berhadapan-hadapan begini jelas akan lebih efisien tempat. Satu, efisien tempat. Yang kedua, karena kadang-kadang ternak kita itu ada yang iseng teman-teman, makan di sini disumbangi pada keluar. Nah, kalau ini ada ruangan di sini bisa kita ambil lagi, bisa kita masukkan lagi seperti itu teman-teman. Jadi makanan tidak terbuang sia-sia kayak gitu. Terus apa sih fungsinya? Dia harus ada ruang jalan. Di sini teman-teman bisa simpan stok makanan. Ataupun kadang-kadang teman saat ngarit ataupun ramban itu basah, bisa diler disit menkon kering, karena kandungan air yang terlalu tinggi juga bisa menimbulkan kering kayak gitu. Diler. Ini ada posisi untuk stok makanan. Ini untuk kandang yang berhadapan. Tapi kalau teman-teman ingin kandang yang satu arah, ya itu tidak masalah gitu loh. Nih, ini sistem kandang branding yang saling berhadapan-hadapan. Terus untuk lebar kandang teman-teman,
lebar kandang ini minimal itu 125 cm, 125 cm, semeter seperempat namanya. Ini yang ke belakang. Kalau untuk kedepannya juga usahakan minimalnya 125. Apakah bisa lebih lebar? Bisa. Apakah bisa lebih kecil? Bisa. Cuman permasalahannya seperti ini. Kalau lebih kecil, oke. Secara efisien tempat itu bagus. Tapi untuk perkembangan ternak kurang. Contohnya kayak gini baik loh. Pada bene kayak pakai dewek, kurang gerak, kurang olahraga, jelas ya kurang sehat lur ya. Nah kurang gerak, kurang olahraga ya kurang sehat. Makanya kadang-kadang teman-teman lihat katanya kandang yang bagus gue apa ya semi umbaran. Iya karena apa? Dia akan semakin banyak bergerak. Gitu. Jadi tapi kalau untuk breeding alangkah baiknya per ruangan ini ya paling enggak 150 cm atau semeter setengah, karena nanti untuk gerak anaknya itu lebih bagus gitu. Nah di sini untuk keluarganya Mas Teguh ini memang speknya ke susu perah, jadi ini kambing-kambing Sanen, ini speknya ke susu perah. Ini kambing-kambing super teman-teman. Terus untuk ketinggian ini ya teman-teman, karena ini berpengaruh ke panas atau dinginnya ruangan, ini juga harus disesuaikan. Ini rata-rata 2,5, minimal 2,5 meter, jangan terlalu pendek. Jadi minimalnya 2,5 meter ketinggian dari lantai sampai ke atas. Terus mungkin teman-teman bertanya, kenapa pagar sekatan ini full, dalam artian antara sebelah karo sebelah itu orang keton rapet. Nah di sini fungsinya supaya di saat kambing tiduran itu apa ya tidak terganggu. Jadi benar-benar nyaman di kamarnya sendiri. Jadi ini akan sangat berpengaruh untuk kesehatan dan ketenangan. Jadi karena ini speknya keperah, jadi butuh benar-benar ketenangan. Karena begitu tenang, nyaman, maka hasil dari susunya ini akan bagus seperti itu. Jadi ini kenapa harus rapat? Untuk sekatannya rapat, semua sekatan rapat teman-teman ya. Jadi tuh di sini kandangnya benar-benar bagus. Nah terus kita tengok ke kandang cempean yuk. Nah di sini teman-teman lihat, di sana ada pakan, di sini ada komboran. Karena fungsinya apa? Kalau komboran ini diletakkan sama dengan pakan rumputnya atau pakan hijaunya, nanti takutnya ini belarah gitu kan, sayang kalau belarah. Jadi depan untuk Indonesianya apa mas? Hah? Indonesianya apa belarah? Belarah itu berantakan kayak gue lah ya, berantakan. Jadi kalau ini misal setrapnya ini tercampur di sana kan kurang higienis, seperti itulah ya. Nah, di sini ini kandang untuk yang cempean teman-teman. Nah, kenapa sih cempean itu kok tidak disatukan dengan indukan? Ini di saat mereka menyusui, ini dikembalikan teman-teman. Seperti contohnya kayak gini. Kalau ibu-ibu itu melahirkan, itu kan putra-putrinya di saat santai kan dikeluarkan kan, maksudnya ada yang bimbing sendiri gitu. Saat menyusu dikembalikan ke induknya. Nah tujuannya apa? Supaya cempean bisa kembul dengan campur dengan teman-temannya, dia bisa bermain. Nah setelah mau nyusu dia bisa nyusu, terus indukannya juga ada ketenangan, jadi hasil susunya bisa maksimal. Jadi cempean itu dipisah untuk breeding ini, seperti itu bagusnya.
Terus ini teman-teman, ini di sini kenapa kok beda dengan yang di sana gitu. Jadi di sini untuk kambing-kambing yang lagi bunting. Nah, jadi bunting ini pagarnya cuma setengah. Nah, gitu. Luas ruangannya juga bagus karena supaya gerak ternak ini benar-benar bisa maksimal, jadi kesehatannya tidak terganggu seperti itu. Cuman untuk teman-teman yang fattening ini beresiko. Maksudnya apa? Kecuali teman-teman fattening dari hasil ternak sendiri, itu nggak begitu bermusuhan, nggak begitu tarungan. Tapi kalau fattening ambil barang dari luar dan dicampur di sini itu sangat berisiko untuk saling beradu seperti itu. Jadi di sini memang ada 2 tempat, di sana yang pagar tertutup untuk yang anakan cempean kecil yang melahirkan, di sini yang untuk bunting seperti itu teman-teman. Jadi tapi tetap ruang jalan itu tetap ada. Teman-teman bisa lihat. Terus kayak kemarin Mr. Rompong ngomong masalah pejantan ya. Pejantan itu ya emang itu faktor yang penting juga teman-teman. Tuh lihat teman-teman, susunya sampai ngedoyor gitu, karena untuk barang-barangnya Mas Teguh ini, untuk ternaknya Mas Teguh ini bisa produk susunya itu ada yang 3 liter up, ada yang 5 liter up, itu sangat luar biasa. Jadi barang-barangnya super benar-benar teman-teman. Nah ini untuk pejantannya, karena bagaimanapun di dalam dunia peternakan pejantan itu faktor yang sangat menentukan. Makanya nah, Mr. Rompong kan menyarankan untuk sayang nah, hati-hati teman-teman, karena ini pejantan udah benar-benar gede. Ini sangat tuh kan. Jadi pejantan ini memang faktor pendukung untuk bagaimana hasil dari breeding itu sendiri. Jadi jangan salah mencari untuk pejantan itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misal teman-teman naksir ini dengan hasil-hasil ternaknya Mas Teguh ini, nanti teman-teman bisa masuk ke komen nanti, atau bisa hubungi WA Mr. Rompong ya, di 0877 0969 4790. Mungkin teman-teman butuh hasil perundingannya Mas Teguh ini untuk pengembangan usaha teman-teman, atau teman-teman butuh susu kambing murninya, bisa dijamin murni. Karena emang sih untuk anakan maupun susunya di sini inden teman-teman, karena kebutuhan pasar lebih tinggi dari produksi yang ada ya. Karena bagaimanapun untuk hidup sekarang itu semua lari ke usaha, dan teman-teman juga pengen hasil yang bagus. Makanya untuk hasil-hasil brandingan di sini pun inden karena permintaan terlalu tinggi. Nah terus kadang-kadang teman udah dengan kondisi seperti ini, apakah karena ini di tengah komplek pemukiman ini teman-teman, jadi di tengah-tengah komplek pemukiman, jadi kalau sampai bau ini jelas akan bermasalah dengan lingkungan. Tapi di sini fresh, tidak ada bau sama sekali. Ini yang luar biasa dan perlu teman-teman contoh dan tiru. Namun di sini tidak menggunakan produk-produk kimia. Jadi semua diproses dan menggunakan barang-barang yang organik. Jadi untuk membasmi serangganya, untuk penyemprotannya pun menggunakan ekoenzim. Nah, apa itu ekoenzim? Ekoenzim itu mungkin teman-teman masih kadang-kadang awam di telinga. Ekoenzim itu memang tidak ada di toko. Ekoenzim itu ditemukan oleh seorang dokter dari Thailand
dia melalui uji seleksi dan pengamatan selama lebih dari 30 tahun dari Dr. Rosukon. Nah, di sini beliau juga menyarankan untuk tidak diperjualbelikan. Jadi makanya di sini di channelnya Mr. Rompong ini berbagi ilmu itu tidak rugi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman supaya kita bisa belajar bareng, kita bisa maju bersama. Emang terus kadang-kadang ada teman yang menyatakan, nah apakah itu produk bagus, apakah itu bisa jaminan. Seperti ini teman-teman, barang bagus tidak ada istilahnya barang bagus kok dipromosikan, itu tidak ada. Barang bagus pasti disembunyikan, walaupun disembunyikan pun orang pasti akan nyari. Begitu juga apa yang alam sediakan buat kita, apapun yang Tuhan sediakan buat kita, itulah yang terbaik. Jadi mari kita cintai lingkungan kita, apapun yang sudah disiapkan oleh Tuhan yang ada di lingkungan sekitar kita, kita gunakan. Seperti salah satunya yaitu ekoenzim. Jadi enzim itu dari sisa-sisa buah, kulit buah tapi yang belum busuk ya, itu diproses fermentasi selama minimal 3 bulan. Nah di situ kita bisa gunakan untuk semprot, walaupun kena ternak, kena makanan itu tidak masalah, karena enzim dari buah-buahan itu nanti yang keluar, dan di situ akan menjadi, kata orang itu, inilah cairan sejuta manfaat. Jadi dari mulai pestisida, pupuk, terus untuk menetralisir ini semua bisa dari situ. Nanti kita pelajari juga masalah itu, kita sharing juga, kita upload juga masalah bagaimana proses pembuatan enzim itu, karena ini tidak diperjualbelikan di pasaran dan tidak ada di toko-toko. Nanti kita ada waktu untuk belajar bareng untuk membuat enzim itu untuk peternakan kita, untuk pertanian kita. Jadi ada kerjasama di situ. Begitu juga dengan urin kambing itu sendiri, bagaimana nanti bisa lari ke lahan kita, ke sawah kita. Jadi disinilah sebuah hubungan, sebuah mata rantai yang tidak terputus dari kehidupan ini, yang hasilnya akan membuat kita sukses selalu. Oke, mungkin hanya itu seputar kandang. Jadi luas kandang, tinggi kandang. Mungkin kalau teman-teman kurang jelas bisa nanti masuk di kolom komentar. Jadi intinya seperti itu. Oke, untuk teman-teman sehat selalu, dan mari kita beternak secara profesional. Jadilah kita peternak yang aktif, kreatif, dan benar-benar bisa mencintai alam dan lingkungan, serta kita bisa berbaur dengan seluruh elemen untuk maju bersama dalam segala hal. Semangat terus untuk petani Indonesia. Salam ngarit dari Mr. Rompong. Oke, bye bye.